Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama dan utama sekali, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu bahkan berjuta nikmat kesempatan dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan untuk menuju suatu tempat yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah salah satunya adalah masjid, karena masjid adalah tempat yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di dalam masjid tersebut kita melaksanakan ibadah ataupun ritual kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita tetap bersalawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan, yang mengisyaratkan kepada kita agar kita di 10 terakhir bulan suci Ramadan semakin meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap bersalawat kepada beliau yang berlapaskan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti biasa yang kita hormati bersama-sama Bapak Faisal, yang insya Allah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta dengan keluarga beliau, dan juga pada rekan-rekan semuanya, karyawan dan karyawati Rawa FM sebagai radio yang bisa menginspirasi kepada kita semua. Kemudian kepada para habaib dan para ulama, kepada muballigh dan muballighat, semuanya asatiz dan asatizah, di mana nanti ada penyampaian yang kurang pas, mohonlah kiranya al-fakir ini dimaafkan, karena kita semuanya adalah ibadallah, ikhwan, hamba-hamba Allah yang bersaudara. Saudaraku pendengar Rawa FM yang berbahagia, berhubung ini adalah hari 10 terakhir, digolongkan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, mari kita kencangkan ataupun kita perbanyak ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan-amalan kita yang kita persembahkan secara murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan semakin melorot ataupun semakin kendor. Amalan-amalan kita semakin menipis dan berkurang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mengetahui bersama bahwa hari 10 terakhir di bulan suci Ramadan itulah yang disebut seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 terakhir dari bulan suci Ramadan itulah yang disebut dengan hari-hari Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Kita semakin bergiat melaksanakan amalan-amalan baik yang wajib ataupun yang sunnah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku pendengar Rob FM yang berbahagia, Al-Fakir ingin menyampaikan keutamaan Ramadan 10 hari yang terakhir. Bulan Ramadan pada 10 hari terakhir ialah hari yang begitu indah bagi kaum mukminin dan mukminat, sebab menjadi hari-hari terakhir yang penuh dengan kemuliaan, di mana untuk mencapainya lagi kita harus menunggu hingga 1 tahun ke depannya. Tentu sebuah penantian yang sangat panjang dan penuh pertanyaan, sebab belum tentu seseorang diberi kesempatan untuk bertemu lagi di bulan ataupun di tahun Ramadan tahun berikutnya. Oleh karenanya kita manfaatkanlah waktu kita ini secara baik, secara efektif untuk penyembahan diri kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan syarat dan makna, yang penuh dengan keberkahan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan sore hari yang berbahagia ini ada 17 keutamaan Ramadan 10 hari yang terakhir. Yang pertama adalah fase paling menimbulkan kerinduan. Di malam-malam terakhir bulan Ramadan, yakni pada 10 hari terakhir,
Tentunya umat mukmin yang sungguh-sungguh mencintai bulan Ramadan akan merasa bahwa bulan yang mulia ini sungguh memberikan ketenangan baginya, serta ia akan merasa sedih karena sebentar lagi akan berakhir dan belum tentu bisa bertemu kembali di Ramadan tahun depan. Sebab ayat tentang kematian dalam Islam menjelaskan bahwa mati bisa saja terjadi kapan saja tanpa ada yang tahu. Oleh karenanya kita seharusnya orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa ini harus merasa bersedih akan berpisah dengan bulan suci Ramadan ini. Karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sangat merugilah seseorang yang memasuki bulan suci Ramadan tapi taatnya tidak semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan semakin berkurang maksudnya semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semuanya berlindung kepada Allah dari hal-hal yang demikian itu, dan kita persembahkanlah 10 hari terakhir ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu menggebu-gebu ibadah kita dan sebagian ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang pertama di saat-saat menjelang perpisahan kita dengan bulan suci Ramadan ini adalah fase di saat kita merasa semakin rindu untuk berjumpa dengan Ramadan tahun depan ataupun tahun berikutnya. Kemudian pendengar Raw FM yang berbahagia, yang kedua adalah keutamaan Ramadan 10 terakhir adalah di 10 terakhir itu kita temukan yang disebut dengan satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan ataupun 85 tahun, yang disebut dengan malam Al-Qadar ataupun malam Lailatul Qadar. Yang paling ditunggu di 10 terakhir di bulan Ramadan tentunya ialah adanya malam yang sangat mulia, yakni malam Lailatul Qadar yang di dalamnya terdapat banyak keindahan dan kemuliaan. Dan Al-Quran diturunkan setelah melewati 24 dari hari Ramadan. Hadis riwayat Ahmad dari Wasilah bin Asqa al-Munawi menyatakan bahwa para perawi hadis ini adalah sangat terpercaya. Orang yang menjalankan Ramadan di hari 10 terakhir akan mendapatkan keutamaan, bisa menikmati dan bisa berbuat amal kebaikan di malam tersebut, hingga hatinya akan terasa tenang dan jauh dari rasa gelisah. Ia akan merasakan bahwa bulan Ramadan sungguh sebuah anugerah dan rezeki bagi siapa yang diberi kesempatan untuk melewatinya. Doa di malam Lailatul Qadar tersebut dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar Raw FM yang berbahagia, malam Lailatul Qadar seperti yang disampaikan tadi adalah malam diturunkan Al-Quran. Apa tujuan Al-Quran tersebut diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Agar menjadi agar berupa petunjuk kepada kita semuanya. Karena seseorang yang tidak mengikuti petunjuk, katakan saja contohnya kita berangkat dari Padang Sidimpuan ke Kota Nopan, tanpa kita ikuti arah-arah ataupun rambu lalu lintas atau petunjuk arah yang ada di pinggir jalan, tentu kita tidak akan selamat, tidak akan sampai ke tujuan ke Kota Nopan. Begitu juga lah perumpamaannya. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah semuanya untuk kita ikuti. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, fattabi'uni, ikuti kamulah kamu, yuhibbukumullah, dan Allah akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun juga Maha mempunyai kasih sayang. Saudaraku pendengar Raw FM yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, keutamaan Ramadan di 10 terakhir adalah sebagai bentuk wujud istiqomah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik amal adalah istiqomahnya. Khairul amali dawamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah kontinunya ataupun istiqomahnya, meskipun amalan tersebut hanyalah merupakan amalan yang sedikit. Salah satu amalan
yang harus kita lazimkan ataupun kita rutinkan adalah sedekah subuh ataupun sedekah di pagi hari. Meskipun 1000, 2000 ataupun 3000, tetap istiqomah kita melaksanakan sedekah di pagi hari. Pendengar Raw FM yang berbahagia, mewujudkan istiqomah yaitu mampu kita laksanakan ibadah Ramadan ini hingga di hari terakhir adalah merupakan keistiqomahan kita menjalankan ibadah hingga selesai. Jika kita mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, maka pasang pendengaran baik-baik, karena padanya pasti mendapat kebaikan yang diperintahkan ataupun keburukan yang akan dilarang. Artinya seluruh apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membawa manfaat yang sangat banyak kepada kita, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga akan membawakan manfaat dan meninggalkan mudarat terhadap kita. Makanya wa ma ataitukumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu, dan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya maka ikutilah, dan apa yang dilarang Allah dan Rasulnya fantahu maka tinggalkanlah dia. Salah satu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah menghidupkan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini. Seperti amalan-amalan semakin kita hatamkan Al-Quran, kita hatamkan buku-buku pelajaran kita yang mengandung pengetahuan pendidikan agama Islam. Kita baca sejarah-sejarah Nabi dan Rasul dan sejarah para sahabat-sahabat Nabi ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin bergiat kita membaca ataupun mengkaji pendidikan-pendidikan Islam, semakin bertambah pula lah keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Raw FM yang berbahagia, kemudian yang berikutnya adalah keutamaan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan adalah kita akan terlindungi dari hawa nafsu. Hawa nafsu ini inilah yang harus kita kontrol betul. Jangan sampai hawa nafsu kita sebagai Tuhan kita. Kita mengikuti apa yang diperintahkan, gairah, hasrat dan keinginan kita. Itu semuanya harus kita kontrol. Itu semuanya harus kita tilik. Itu semuanya harus kita kendalikan. Wa amma man utiya wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala, dan adapun orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga adalah tempat kembalinya. Melalui 10 terakhir bulan suci Ramadan ini, semoga kita Allah lindungi dari hawa nafsu syaitaniah ataupun hawa nafsu nafsiyah yang bisa menjerumuskan, yang bisa menyesatkan diri kita dan juga bisa menyesatkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah kepada Allah disertai dengan niat dalam bentuk menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahala puasa dari sejak terbit fajar shadiq hingga terbenamnya matahari atau ashhur mukti alal masjid. Mampu menjalani ibadah Ramadan hingga 10 hari terakhir, artinya mampu melawan segala godaan, seperti godaan untuk sibuk dengan duniawi dan sibuk untuk berlebih-lebihan yang tidak bermanfaat. Pendengar Raw FM yang berbahagia, kita harus lebih mengutamakan kehidupan kita, kehidupan akhirat. Dunia ini diberikan Allah kepada kita sebagai ladang kita untuk menempuh kehidupan yang abadi ataupun dan hakiki. Dunia adalah ladang kita, di mana di saat kita menanam di ladang tersebut, kita rawat, kita jaga, kita pelihara, dan hasilnya akan kita petik. Setelah kita petik akan kita manfaatkan. Dunia ini adalah tempat kita beramal ibadah. Amal ibadah itu tuh tidak hanya dengan sholat, zakat, puasa Ramadan, haji dan bersedekah, tapi membersihkan jiwa dari penyakit iri dan dengki itu juga merupakan adalah ibadah. Pendengar Raw FM yang berbahagia, kemudian yang berikutnya, manfaat ataupun keutamaan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan adalah membuktikan
bahwa kita masih memiliki ketakwaan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yang tujuan daripada puasa tersebut adalah wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang sukses. Melalui puasa, melalui bulan suci Ramadan ini, kita gapai kesuksesan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan memaknai apa yang kita kerjakan di dalam puasa Ramadan. Kalau di dalam puasa Ramadan, baik ada orang ataupun tidak orang, kita tidak membatalkan puasa. Artinya dari berlatih berpuasa di bulan suci Ramadan, kita menunjukkan, kita menyatakan bahwa diri kita tetap disiplin. Baik ada yang mengawasi ataupun tidak ada yang mengawasi, kita tetap disiplin, disiplin waktu, disiplin berkomentar, disiplin dalam hal-hal yang berbentuk positif. Nah, itulah beberapa pemaparan tentang keutamaan ataupun 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah keutamaan 10 terakhir di bulan suci Ramadan adalah menunjukkan bahwa kita sudah mulai menjadi hamba Allah yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semua kebaikan dan kemudahan, tidak menginginkan kepada kita berupa kesukaran dan kesulitan, dan hendaknya kita semua sempurnakan bilangan dan bertakbirlah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu adalah melatih kita untuk bersyukur. Yang pertama bersyukur, kunu abdan syakura wa kunu abdan sabura. Yang pertama kita semuanya melalui puasa Ramadan ini kita menerapkan dalam hati kita, semoga saya menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bersyukur atas pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, utamanya yang ada pada diri kita ini. Kita syukuri, salah satunya adalah Allah lancarkan, seimbangkan peredaran darah kita, itu semua harus kita syukuri. Allah jadikan tubuh kita seimbang, itu juga harus kita syukuri. Allah jadikan tubuh kita ini beratnya seimbang, yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan Allah jadikan seimbang, itu juga semuanya harus kita syukuri. Bagaimana kita maknai mensyukuri tubuh kita yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya adalah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Jangan kita merasa kita tidak ada apa-apa, tak apa-apa kalau tidak berpuasa. Kalau kita merasa aman dari ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, merasa biasa-biasa saja ketika melaksanakan maksiat, ingat mungkin di hati kita itu Allah sudah tutupi. Mata kita sudah ditutupi untuk melihat kebaikan ataupun ayat-ayat Allah. Telinga kita sudah tertutup rapat-rapat untuk mendengar tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa aman kita dari siksa ataupun dari ancaman Allah Subhanahu wa taala sehingga sesuka kita mau puasa atau tidak, mau tarawih atau tidak, mau salat atau tidak, itu hak gue. Jangan ada seperti itu. Karena kita semua Allahu muhitun wallahu yuhituna. Allah Subhanahu wa taala Maha meliput kita dan Maha melihat kita semuanya. Saudaraku pendengar Raw FM yang berbahagia. Kemudian yang berikutnya adalah agar kita terhindar dari hal-hal yang berlebihan. Melalui puasa ataupun 10 terakhir bulan suci Ramadan ini, semoga kita Allah jauhkan dari hal-hal yang berlebih-lebihan. Sering kita melihat di akhir Ramadan banyak orang yang berlebih-lebihan dalam menyiapkan lebaran, sehingga melupakan kewajiban seperti puasa bersama dengan alasan silaturahmi, hingga melupakan sholat dan membeli berbagai baju atau kue, hingga berlebihan dan lupa beramal pada orang lain, serta melakukan pemborosan. Menjalankan ibadah Ramadan hingga 10 hari terakhir akan menghindarkan diri dari hal tersebut. Kita semua melaksanakan ataupun semoga kita terhindar dari hal-hal yang berlebihan, apalagi 10 terakhir ini. Yang kita sibukkan jangan hanya di lebarannya saja. Orang yang benar-benar bisa melaksanakan merayakan 1 Syawal nanti adalah orang-orang yang benar-benar puasanya di bulan suci Ramadan. Itu yang paling berhak, itu yang paling berhak.
Jadi apa yang mau kita rayakan kalau tidak puasa, tidak sholat fardu, tidak sholat tarawih, tidak baca Quran? Apa yang mau kita rayakan di 1 Syawal nanti? Makanya kita rubah cara berpikir kita. Kalau hari lebaran itu semuanya katanya adalah milik orang semua. Tidak. Yang di dalam Al-Quran itu tujuan daripada puasa yang kita laksanakan adalah la'allakum tattaqun. Siapa orang-orang yang bertakwa? Itu orang-orang yang bisa menuntaskan puasa Ramadannya yang 30 ataupun 29 hari itu, dan bisa melaksanakan kebajikan-kebajikan di siang harinya, dan juga menghidupkan malam-malam harinya, yaitu melaksanakan ibadah sholat tarawih ataupun sholat taubah ataupun sholat sunnah wudhu ataupun dirasatul Quran, tadarus Al-Quran, ataupun kebajikan-kebajikan yang lainnya. Pendengar Raw FM yang berbahagia, kemudian yang berikutnya adalah Ramadan itu ataupun 10 terakhir itu, kalau kita masih istiqomah melaksanakannya, itu berupa bukti kepada kita bahwa kita ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita petunjuk, cuman kita yang malas untuk menjemput petunjuk tersebut. Apa petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah utus Nabi kita. Allah mengutus Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa gunanya? Basyiran, sebagai pembawa kabar gembira kepada kita. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran? Contohnya, Salamu ala man ittaba'al huda. Keselamatanlah kepada orang yang mengikuti petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Petunjuk ataupun yang dibawa oleh Rasulullah itulah yang harus kita ikuti. Jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah puasa memberikan petunjuk kepada kita bila kita benar-benar bersungguh-sungguh melaksanakan puasa Ramadan sampai 10 hari terakhir. Karena kesungguhan itu akan mendapatkan petunjuk kesehariannya hingga bulan Ramadan telah selesai. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna. Pendengar FM yang berbahagia, kemudian yang berikutnya, rangkaian ibadah Ramadan sudah mulai kita sempurnakan. Artinya kita semuanya yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini, beribadah itu kita harus secara sempurna. Jangan seperti mau sholat, mau sholat tapi tidak ikut berdoa. Paling tidak berdoalah. Jangan kita sholat tapi tidak laksanakan doa setelah sholat. Karena inti daripada ibadah itu, inti daripada sholat itu adalah doa. As-sholatu lugatan ad-doa. Sholat itu dalam bahasa disebut dengan doa. Pendengar Raw FM yang berbahagia, inilah beberapa keutamaan-keutamaan 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Semoga kita semuanya tetap istiqamah menuntaskan ibadah puasa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari-hari terakhir ini. Yang tidak kalah pentingnya adalah mari kita semuanya kita buang sifat-sifat yang tidak baik, utamanya pada diri kita. Penyakit-penyakit hati seperti merasa dengki. Tak ada gunanya kita menanam kebencian ataupun hasad terhadap seseorang ataupun terhadap saudara-saudara kita. Tidak ada keuntungan orang yang membenci. Tapi bila kita sudah minta maaf, dia tidak mau memaafkan, itu kewajiban kita untuk meminta maaf sudah gugur. Lasta alaihim bimusatir. Nabi Muhammad tidak ada hak untuk menghukumi manusia, tapi Allah yang menghukum manusia. Artinya kepada kita semuanya, cukuplah kita yang meminta maaf kalau kita bersalah kepada orang, tapi kalau orang tersebut tidak mau memaafkan, itu adalah urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar FM yang berbahagia, kemudian kita harus merasa sedih juga apakah kita masih hidup di Ramadan tahun depannya. Makanya di 10 terakhir ini, kalau bisa di 7 atau 8 hari lagi ini kita hatamkan Al-Quran sekali lagi. Kita perbanyak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila memasuki hari 10 terakhir di bulan suci Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggang. Apa artinya itu? Menyingkapkan jubahnya, mengangkat jubahnya. Apa artinya? Ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin banyak, semakin khusyuk, semakin lama, dan itu juga yang harus kita
sempurnakan yang itu juga harus kita tiru. Walaupun kalau kita membaca Al-Quran yang 1 juz bisa kita tambah paling tidak kita tambah 2 lembar atau 3 lembar lagi. 1 juz 3 lembar. Inilah kepada kita semuanya di hari-hari yang terakhir ini kita semakin banyak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah kita yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun ibadah sosial kita seperti bersedekah, berzakat, berwakaf dan juga membantu sesama kaum muslimin, karena al-muslimu lil muslim kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Muslim yang satu dengan muslim yang lain seperti satu bangunan yang saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Kepada kita semua pendengar Rock FM, kaum muslimin muslimat dimanapun kita semuanya berada, kita jangan terlalu sibuklah tentang mengejar sesuatu yang tidak abadi, tentang sesuatu yang tidak akan lama bersama kita. Boleh kita untuk bahagia di dunia ini, tapi kebahagiaan di dunia ini hanya sebatas umur kita. Kalau tidak kita yang meninggalkan kebahagiaan itu yang akan meninggalkan kita. Artinya disampaikan seperti ini adalah jangan kita jadikan dunia ini dalam hati kita, tapi kita jadikanlah di dalam tangan kita. Dunia ini adalah sebagai tempat kita untuk beramal baik, beramal kebajikan, ikhlas dalam beramal, dan tujuannya adalah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita kerjakan ataupun puasa tarawih yang kita lakukan itu adalah salah satu bukti bahwa membuktikan diri kita berusaha untuk taat kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita kerjakan, kita tinggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bukti taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita berniat dalam hati kita tidak menjadi pendurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya kita kerjakan, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan hanya satu tujuan kita adalah untuk mendatangkan keridhaan Allah kepada kita semuanya. Beramal karena surga itu tidak baik. Beramal untuk terlepas dari neraka itu juga tidak baik. Tapi beramal untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, itulah buah daripada ikhlas yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia dimanapun kita semuanya berada, inilah beberapa keutamaan 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini bukanlah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Kita berjumpa dengan Ramadan tahun-tahun berikutnya, dan kita isi Ramadan tahun depan, amalan-amalan kita semakin meningkat. Kalau umpamanya di tahun ini salat tarawih di masjid kita hanya beberapa surah yang kita pakai dalam membaca Al-Quran, tapi insya Allah di tahun-tahun berikutnya kita bacakan 1 juz 1 malam umpamanya di masjid kita, bacaan-bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan ini Allah jadikan kita hamba-hambanya yang terlepas dan tidak masuk ke dalam nerakanya, dan Allah masukkan kita ke dalam surganya melalui pintu Babur Rayyan, dan Allah menetapkan kita di dalam surga Al-Firdaus, dan kita bisa nanti merasakan selezat-lezat keimanan, yaitu melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang abadi, kenikmatan yang tidak pernah tergambar dalam hati kita. Mudah-mudahan puasa Ramadan yang kita kerjakan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan Allah sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.